Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Taufik dalam pembelajaran daring Mapel Fikih. Mendung belum tentu hujan nggih, tapi belajar pasti akan bermanfaat di masa depan. Jika pada kesempatan yang lalu kalian sudah belajar mandiri mengenai hewan yang halal untuk dikonsumsi, kali ini kalian akan belajar bareng Pak Taufik mengenai hewan yang haram untuk dikonsumsi. Maka dari itu, poin bahasan kita hari ini adalah yang pertama, definisi atau pengertian dari binatang haram itu sendiri. Selanjutnya kita akan pelajari jenis binatang yang haram hukumnya untuk dikonsumsi. Langsung saja, sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Cukup. Kemudian seperti biasa, jika kalian ingin mengirim kuota, silakan rubah resolusi video menjadi 240 pixel ataupun 360 pixel. Kemudian kalian bisa buka LKS Fikih halaman 40 sampai 43 karena materi yang akan kita pelajari diambil dari buku LKS. Menginjak materi pertama, apa itu yang dimaksud dengan binatang haram? Tidak jauh perbedaan nggih tentang pengertian minuman, makanan binatang haram, yaitu binatang yang tidak boleh dimakan karena dilarang oleh ketentuan agama Islam. Atau kalian bisa mengartikan seperti pengertian makanan dan minuman haram minggu kemarin, pelajaran yang telah lewat, yaitu binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam dengan alasan akan berpengaruh buruk terhadap jiwa dan kesehatan jasmani serta membawa bahaya. Multor itu artinya bahaya bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita batasan mana yang halal, mana yang haram. Halal boleh, haram tidak boleh. Itu karena ada suatu alasan. Kita ambil contoh babi. Babi ini mengandung suatu hewan atau suatu makhluk yang namanya cacing apa saya lupa. Itu kalau kita konsumsi itu bisa membahayakan tubuh, makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Seperti itu. Contohnya hewan yang haram itu babi, anjing, cecak, kucing, laron, dan sebagainya. Kemudian dari mana kita tahu tentang binatang haram itu? Maka kita akan pelajari jenis binatang haram. Perlu kalian tahu, ada hewan yang diharamkan berdasarkan nas Al-Quran. Hewan-hewan itu termaktub, tertulis dalam Al-Quran, yaitu yang pertama ada bangkai, kemudian ada daging babi, kemudian ada hewan yang disembelih bukan untuk Allah. Ini tercantum pada surat Al-Maidah ayat 3. Pada surat Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumud damu wa lahmul khinzir ila akhir. Yang pertama kita bahas yaitu bangkai. Bangkai itu apa toh? Bangkai itu hewan apa enggak? Iya, bangkai itu hewan. Bangkai itu adalah semua hewan yang mati bukan karena disembelih. Jadi semua hewan yang mati bukan karena disembelih itu namanya adalah bangkai. Saya ulangi lagi, bangkai adalah semua hewan yang mati bukan karena disembelih, maka hukumnya menjadi bangkai. Bangkai itu tidak boleh dikonsumsi, hukumnya haram. Entah itu ayam, jika ayam itu mati karena bukan disembelih, maka ayam itu menjadi haram. Beda nanti ada pengecualian, yaitu tentang belalang dan ikan. Jadi belalang dan ikan ini bangkainya boleh dimakan, maka tanpa kalian sembelih, belalang dan ikan itu sudah boleh dikonsumsi. Selanjutnya adalah daging babi. Babi ini diharamkan dalam Al-Quran sehingga kalian tidak boleh untuk mengkonsumsi. Segala sesuatu yang berkaitan, segala sesuatu yang ada dalam tubuh babi itu haram dan najis. Lah Pak, anjing mana Pak? Kok nggak ada dalam Al-Quran? Berarti boleh dong dikonsumsi? Enggak. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang terakhir yaitu hewan yang disembelih bukan untuk Allah. Maksudnya ada hewan yang disembelih untuk berhala.
atau sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Ini hukumnya haram untuk dikonsumsi. Sajen, larung laut itu makanannya tidak boleh untuk dikonsumsi. Paham gak? Kemudian selanjutnya ada hewan-hewan yang dilarang atau hukumnya haram untuk dikonsumsi, yang termaktub atau yang tertulis dalam hadis. Hadis itu apa? Hadis itu adalah segala hal yang berkaitan dengan Nabi, baik itu perkataan beliau, perbuatan beliau, ataupun ikrarnya beliau, diamnya beliau terhadap suatu perkara, itu namanya adalah hadis. Ini kalian bisa bahas nanti di ilmu Quran hadis. Yang pertama ada hewan yang dilarang untuk dibunuh. Hewan yang dilarang untuk dibunuh ini tidak boleh dikonsumsi. Contohnya ada burung hudhud, kemudian ada lebah, ada katak. Katak itu kodok kalau nggak tahu. Katak ini haram untuk dibunuh, maka saya dibunuh aja nggak boleh, apalagi dikonsumsi. Kalau kita mengkonsumsi otomatis kan membunuh terlebih dahulu. Selanjutnya hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Selanjutnya hewan yang dilarang untuk dikonsumsi adalah hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Contohnya adalah cicak, kemudian kalajengking. Ini hewan-hewan yang kita emang diperintahkan untuk membunuh, maka ini juga dilarang untuk dikonsumsi. Yang ketiga adalah hewan bertaring. Hewan bertaring ini banyak, kalian bisa ambil contoh kucing, anjing, ular lah. Anjing itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya anjing itu hukumnya haram karena bertaring. Singa, apalagi banyak. Selanjutnya ada jalalah. Jalalah itu adalah hewan pemakan kotoran atau hewan pemakan najis. Jalalah ini bisa jadi sebelumnya adalah hewan yang halal, contohnya ayam. Jika ayam ini hari-harinya makan perkara yang menjijikkan, perkara yang kotor, kalian punya ayam, kalian hanya memberi makan ayam itu dengan belatung contohnya, maka ayam itu hidup sampai besar, bahkan gemuk, karena banyak masukan protein. Maka hewan ini dinamakan, ayam tadi dinamakan jalalah, hewan pemakan kotoran. Hukumnya adalah haram, walaupun ada pendapat lain, pendapat ulama lain mengatakan hukumnya makruh. Tapi kita ambil aman, hewan itu adalah haram. Lalu terus gimana Pak? Tidak boleh dikonsumsi? Ada caranya. Jika ada hewan yang memang hari-hari ini makannya makanan yang kotor, jika kalian ingin mengkonsumsi, contohnya ayam tadi, maka ayam tadi dikurung di suatu kandang, diberikan makanan yang emang kok bersih, contohnya pur dan sebagainya, beras. Setelah beberapa masa, ada mengatakan 3 hari, ada mengatakan seminggu, setelah berlewat beberapa masa, maka hewan tadi sudah hilang dari status jalalahnya. Paham gak? Yang terakhir keledai. Keledai ini termasuk hewan yang haram untuk dikonsumsi. Tahu keledai nggih? Keledai ini adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi. Kalian bisa cari di internet. Dan ada beberapa lain yang belum bisa disebutkan, seperti hewan yang menjijikkan dan sebagainya. Ini saya hanya mengambil di buku kalian dan saya ringkas. Paham? Jika nggak ada, kalau paham bisa ditanyakan. Yang terakhir tugas. Untuk tugas, kalian bisa membuka menu di ujian CPT, kemudian mengerjakan tugas dengan token sebagai berikut. Silakan pause dan copy token, masukkan ke dalam ujian CPT. Setelah tugas selesai dikerjakan, kalian klik tombol selesai. Kemudian kalian jika tidak menemukan nilai tidak masalah, karena jawaban sudah terekam di sistem. Jangan khawatir. Nah, karena kan soal esai ini hanya bisa dikoreksi oleh guru, harus manual, tidak bisa sistem. Jadi setelah kalian mengerjakan, nanti minggu depan sebelum kalian mengerjakan tugas yang lain, insya Allah nilai sudah terinput. Oke, materi hari ini bisa kalian unduh di kolom deskripsi. Sampai bertemu lagi, jaga kesehatan, tetap jaga sholatnya, ngajinya, jangan sampai bolong-bolong. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.